Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوان في الدين rahimani wa rahmakumullah. Para pemuda semuanya yang kami hormati, yang kami muliakan karena Allah Ta'ala, marilah kita semuanya mengawali kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas nikmatnya lah, atas karunia Allah lah, kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi, untuk selalu datang ke majelis ilmu. Maka dari itu semuanya marilah kita syukuri nikmat ini, karena apabila orang tersebut bersyukur karena Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Yang kedua kalinya, marilah kita semuanya haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan Rasulullah kita semuanya dapat mengenal Islam, dapat mengenal iman dengan seindah-indahnya dan dengan izin Allah Ta'ala tentunya. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Sebelum masuk ke intinya, maka kami mengucapkan kepada tuan rumah, barakallahu fi ilmi, semoga ilmunya bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat tentunya. Tuh, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Maka untuk malam hari ini kita semuanya, kita sama-sama belajar tak lepas ataupun tak jauh dari ilmu, karena niki tak syakuran karena atas keberhasilan dalam menuntut ilmu. Maka biar kita tambah lagi semangat kita dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak ada batas usianya. Sampai kapanpun kita diberikan nikmat hidup oleh Allah, maka di situ pula kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Oke? Seperti itu, maka di sini kami akan menerangkan sedikit tafsir atau keterangan para ulama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke 282. Nah, di sini ayatnya yang paling panjang sendiri di dalam Al-Qur'an. Terus yang biasanya niku satu ayat niku biasanya satu baris, dua baris, tiga baris, akan tetapi ini sampai dari atas sampai bawah sendiri. Niku adalah ayat tentang ad-dain atau tentang utang piutang. Ayat tentang utang piutang. Nah, sebagian para ulama menyebutkan kenapa sih
ketika kita membahas utang piutang ini, bahkan Allah sendiri itu berfirman, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu juga tentang ad-dain. Maka di sini disimpulkan oleh para ulama bahwa hikmah yang dapat kita ambil, kenapa sih Allah menurunkan ayat dain ini yang paling panjang? Maka di situ karena urusan utang piutang ini adalah sangatlah panjang urusannya, dari dunia sampai kita nanti di yaumul kiamat. Itulah kenapa utang piutang ini sampai ayatnya paling panjang, karena memang urusannya ini sangatlah panjang. Ketika kita mempunyai hutang di dunia 100 perak saja, ketika kita tidak bayarkan kepada orang yang kita pinjami, dan orang yang kita pinjami tidak ridho atas apa yang telah kita lakukan karena tidak mau membayarnya, maka tuntutan itu bisa sampai yaumul qiyamah. Bahkan seorang mujahid pun ketika beliau mati syahid, akan tetapi ketika mempunyai hutang, maka bisa jadi dia tertolak karena hutangnya. Maka ini adalah hikmah, salah satu hikmah kenapa Allah menurunkan ayat dain itu sangatlah panjang seperti itu. Itu adalah salah satu hikmahnya. Nah, maka di sini kami akan menyampaikan sedikit bahwa di ujung ayatnya itu, di ujung akhir ayat niki Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dikatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan mengajari kita semuanya. Maka Allah akan memberikan pemahaman ilmu kepada kita semuanya. Nah, maka dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika kita sudah mempunyai ilmu, maka harus kita barengi dengan takwa. Ketika kita sudah mempunyai ilmu, kita harus barengi dengan takwa. Agar apa? Allah membimbing kita terhadap ilmu yang lainnya. Maka ketika kita semakin bertakwa dengan ilmu yang kita miliki saat ini, maka insya Allah Allah juga akan menambahkan atau memberikan pemahaman ilmu yang lain kepada kita semuanya. Nah, ini adalah salah satu hikmahnya. Maka dari sini yang Mas Fikri yang telah menyelesaikan kuliahnya, maka jangan sampai ketika kita sudah selesai dalam satu bidang ini ataupun dalam kuliah ini, jangan sampai kita berhenti untuk menuntut ilmu yang lainnya, karena ilmu Allah sangatlah luas. Bahkan ketika tinta niki pohon yang ada di dunia kita jadikan jadikan pena, dan juga samudra lautan niku kita jadikan sebagai tintanya, maka ketika kita menulis ilmu Allah, maka tidaklah cukup karena saking luasnya ilmu Allah Ta'ala. Nggih niku yang pertama, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Takwa niku napa? Kita menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan ketaatan kita, dan juga menjauhi larangan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itulah yang dinamakan takwa. Maka selayaknya kita seorang muslim untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan takwa kita kepada Allah, Allah juga memberikan pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti itu. Maka dari itu pertama, takwa itu yang harus kita tingkatkan.
Yang kedua adalah rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ternyata saya bisa melewati kuliah ini. Alhamdulillah, saya telah bisa mempelajari ilmu ini. Maka di situ kita harus barengi dengan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Agar apa? Ketika kita semakin bersyukur atas ilmu yang Allah berikan kita, tidak menjadikan kita menjadi sombong. Karena banyak sekarang niku teman-teman semuanya, orang-orang yang berilmu itu kadah. Akan tetapi mereka menjadi jumawa atau menjadi sombong karena memang napa? Tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan terhadap dirinya. Maka di situ menjadi kerusakan-kerusakan terhadap ahlu ilmi, salah satunya tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Oke, maka dari situ ketika kita menyelesaikan suatu ilmu, maka kita kembalikan kepada Allah bahwa ini adalah rizki Allah, ini adalah titipan Allah ilmu kepadaku. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itulah ayatnya. Ketika kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Nggih niku yang kedua. Yang pertama tadi adalah kita meningkatkan takwa kita. Yang kedua, bersyukur atas ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, yang ketiga, kita di dalam zikir pagi petang niku, enten yang rutin membaca zikir pagi petang mboten? Enten yang konsisten mboten niki? Teman-teman saya yang dari ayat kursi sampai kita baca sholawat kepada Rasulullah niku. Nah, nggih niku kan. Nah, di sana kalau di pagi hari biasanya zikir pagi hari niku ada doa Allahumma inni ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Nah, itu adalah salah satu doa yang ada di zikir pagi petang niku. Doanya seperti itu. Kenapa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepada hamba-Mu ini ilmu yang bermanfaat. Kok kenapa sih? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita itu dengan doa ilmu yang bermanfaat. Karena ketika kita melihat realitas sekarang niku, nggih, rencang-rencang sedaya, ketika melihat realita zaman sekarang, apa? Kebanyakan ketika ternyata orang itu cerdas, mempunyai ilmu banyak, akan tetapi tidak bisa memanfaatkan ilmu yang dia miliki. Kadang napa mboten? Mungkin yang lulusan sarjana apapun itu, akan tetapi ketika suruh mempraktekkan ilmunya tidak bisa apa-apa. Nah, ini mungkin apa? Karena tidak ada keberkahan di dalam ilmunya. Maka kita diwanti-wanti oleh Rasulullah ketika dalam zikir pagi itu dengan berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Karena yang kita butuhkan itu manfaatnya atau keberkahannya, bukan karena banyaknya ilmu yang kita miliki. Karena maka di dalam mahfudot niku, kalau di dalam pelajaran pondok niku ada namanya mahfudot. Sampun ada yang belajar dereng? Mahfudot, nggih insyaallah yang kelas tunggal, kelas kalih SMP sampun diajarkan. Mahfudot niku kata-kata bijak atau kata-kata mutiara di dalam bahasa Arab ngeten niku kan. Salah satunya adalah manjada wajada, itu adalah dalam pelajaran mahfudot itu. Nah, di sana ada kata al-ilmu bila samarin kasyajari bila amalin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tidak berbuah. Nah,
ilmu yang tidak dibarengi dengan amal, maka seperti apa? Pohon yang tidak berbuah. Nah, ini adalah ibaratnya. Ketika ilmu kita tidak kita amalkan dengan sebaik-baiknya, tidak kita dakwahkan dengan sebaik-baiknya, maka ibaratnya adalah seperti pohon. Kita menanam pohon dari kecilnya, pohon mangga misalnya, kita sudah menyirami tiap hari, akan tetapi ketika sudah besar tidak ada hasilnya. Nah, itulah ketika ilmu kita tidak bermanfaat, maka seperti itulah, seperti diibaratkan pohon yang tidak berbuah tadi. Nggih, niku adalah yang ketiga. Nah, yang keempat, pinten Mas Agus? Berapa menit nih? Masih sekitar 30 menit. Oke, 15 menit lagi nggih. Oke, niku. Nah, yang ketiga adalah doa tadi. Jangan sampai kita terlewatkan doa. Maka sebisa mungkin kita tiap pagi dan petang niku membaca zikir atau al-maksurat tadi. Nggih. Sampun hafal sedaya dereng niki? Sampun nggih. Kalau belum kan insya Allah kan sekarang di Android mawon, di aplikasi itu ada juga doa. Ngeten niku. Nggih. Jangan sampai kita terlewatkan, karena memang napa nggih? Setan niku adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Nah, salah satu karena itu adalah makhluk gaib, karena tidak terlihat oleh kita. Salah satu cara agar kita terhindar dari tipu dayanya adalah membaca al-maksurat tadi, pagi maupun petang. Nah, itulah. Maka insya Allah ketika kita selalu mengamalkan itu, pagi hari sampai siang sampai sore kita terjaga. Dan juga sebaliknya, ketika kita mengamalkan pada sore harinya, maka malam kita juga terjaga oleh Allah Ta'ala. Karena memang pernah ketika itu ini yang cerita adalah guru saya. Ketika saya belajar di Bekasi niku, beliau bercerita ada temannya niku naik bus, naik bis dari mana ke mana. Akan tetapi sebelum naik bus itu beliau memang selalu berzikir. Ketika menunggu busnya itu, beliau selalu berdoa. Dan salah satu doanya yang ada di zikir pagi dan petang itu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Nah, itu salah satu doa yang beliau baca. Maka ketika itu beliau naik bus, karena busnya udah datang, naik bus. Di suatu perjalanan, biasanya niku ketika beliau itu kan biasanya turunnya itu, kalau misalnya kalau dari Solo biasanya turun di Masaran. Akan tetapi wallahu alam, mungkin karena doa itu juga, beliau itu pada saat itu memutuskan turun di SMP Negeri 1 Masaran, ngaten niku. Yang sebelumnya mungkin di pasar niki, Alfamart niku. Nah, pada waktu itu beliau pengen turun di SMP 1 Negeri Masaran. Ketika setelah turun, bisnya niku maju lagi, kecelakaan. Maju sedikit, bisnya kecelakaan. Nah, itulah mungkin salah satu doa yang beliau lantunkan ketika sebelum naik bus. Akhirnya Allah memberikan keselamatan baginya. Seperti itulah. Oke. Nah, maka di situ juga ketika kita insya Allah selalu mengamalkan amalan al-maksurat tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a tadi, setiap harinya insya Allah nanti
apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita ikutin, baca apapun itu ilmu, maka insya Allah akan bermanfaat kepada diri kita semuanya. Itu yang mungkin harus kita jaga sampai kapanpun. Karena ketika ada salah satu ilmu yang tidak bermanfaat ada dalam diri kita, maka itu pertanda ada yang salah dalam diri kita. Karena sesungguhnya ketika kita belajar dengan niat Allah Ta'ala, maka insya Allah Allah juga akan memberikan jalan kemudahan menuju surganya. Nggih, di dalam hadis niku pripun? Sahalallahu bihi tariq man salaka tariqan yaltamizu bihi ilman sahalallahu bihi ilman ilal jannah. Nah niku, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ketika kita belajar niku menuntut ilmu, kalau ada yang salah, apa juga Allah masukkan ke dalam surga. Nah itu kan jadi problem. Ketika Allah memasukkan ke jalan ke surganya, pasti ilmu yang kita pelajari juga harus benar. Kalau ilmu yang kita pelajarin itu salah, maka otomatis juga Allah tidak akan memudahkan kita jalan ke surganya. Niku. Terus yang keempat, maka kita juga harus barengi dengan ikhlas. Terus menuntut ilmu itu harus dengan ikhlas. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ahsanu amala itu apa sih gitu kan? Ahsanu amala itu sebaik-baik amalan gitu kan? Maksudnya apa? Maka di dalam tafsir, yaitu seorang ulama namanya sinten nggih? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu menafsirkan ayat ini. Apa? Yang dimaksud ahsanu amala itu adalah al-ikhlas dan ittiba'ur rasul. Jadi ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun ada yang tahu Fudail bin Iyad itu siapa? Adalah seorang tabi'in. Fudail bin Iyad itu adalah seorang tabi'in, yang mana dulunya Fudail bin Iyad ini adalah seorang perampok, seorang pencuri. Akan tetapi ketika suatu saat beliau mau mencuri dari kafilah-kafilah dagang niku, ada suara Al-Qur'an terdengar di situ. Ada yang membaca Al-Qur'an. Akhirnya dari bacaan Al-Qur'an itu Allah berikan hidayah kepada Fudail bin Iyad ini. Akhirnya tobat. Terus belajar Islam sampailah beliau menjadi seorang ulama, yang mana kata-katanya itu ketika keluar itu selalu bijak, itu adalah Fudail bin Iyad. Nah, ini tafsir dari Fudail bin Iyad itu mengenai ahsanu amala. Yang pertama adalah tadi al-ikhlas. Jadi ketika kita mengamalkan suatu ilmu itu harus dengan ikhlas. Mengamalkan maupun kita menuntut ilmu juga harus ikhlas, tanpa ada campur tangan ataupun tujuan-tujuan yang lainnya. Karena kalau kita menuntut ilmu karena nanti biar disebut sebagai seorang berilmu gitu kan, maka Allah akan membinasakannya ketika di neraka, sebagaimana di dalam hadis itu. Hadis yang panjang nih, hadisnya panjang. Nah, ada seorang mujahid ini
berperang di jalan Allah karena biar disebut sebagai seorang pahlawan, gitu kan. Yang kedua adalah seorang yang infak. Nah, yang infak ini agar dia disebut seorang dermawan, gitu kan. Yang ketiga adalah seorang penghafal Al-Quran, yang mana menghafal Al-Quran ini karena biar nanti disebut sebagai seorang ahlul Quran, gitu kan. Nah, maka ini kata Rasulullah SAW, orang-orang seperti ini yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Oke, terus orang-orang seperti ini nantinya akan dimasukkan oleh Allah yang pertama kali ke dalam neraka. Maka ketika kita menuntut ilmu itu karena yang lainnya, bukan karena Allah Ta'ala, maka otomatis nanti kita akan dibinasakan ketika di yaumul qiyamah kelak. Maka yang pertama harus ikhlas tadi. Yang kedua adalah mengikuti Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita pelajarin, misalnya sholat, gitu kan. Sholat niku, sholat subuh berapa harokat? 2 harokat. Maka kita juga harus melaksanakannya dengan 2 harokat, karena itu adalah tuntunan dari Rasulullah SAW. Ketika kita nanti sholat subuh, pengen banyak gitu kan, akhirnya sholat subuh menjadi 5 rakaat. Nah, inilah yang tidak ittiba'ur Rasul. Maka ini yang menjadikan amal seseorang itu rusak atau tertolak. Ngeten niku nggih. Tuh mungkin keempat ini yang dapat kami sampaikan, yaitu yang pertama, kita tadi sebisa mungkin harus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah atas ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang ketiga adalah selalu berdoa agar ilmu kita bermanfaat, menjadikan ilmu itu menjadi barokah, bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Yang keempat adalah kita harus menjaga keikhlasan kita karena Allah Ta'ala. Oke, niku yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau banyak kekurangan, banyak kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, marilah kita semuanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma inni as'aluka al-asma'ul husna wa sifatikal ula. Ya Allah, Ya Rahman, Allahumma gfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-ilma nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-ilma nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay.